Real Madrid merupakan klub sepak bola paling sukses di dunia saat ini. Mereka telah meraih banyak gelar baik di pentas domestik terlebih di Eropa. Demi mencapai kesuksesan di level domestik maupun Eropa, El Real tak jarang mendatangkan pemain-pemain bintang kelas dunia. Akan tetapi, tak semua pemain yang didatangkan Real Madrid bisa menunjukkan performa terbaiknya. Tak hanya memiliki histori yang mentereng dengan prestasi di kancah domestik maupun Eropa, Real Madrid sejak era 2000-an awal memang kerap menggait pemain kelas dunia. Akan tetapi, tak sedikit yang memiliki kenangan pahit saat harus membela tim ibu kota Spanyol tersebut. Berikut setidaknya ada 10 pemain ternama yang tak menemui ekspektasinya saat menjalani karir di Real Madrid. Jonathan Woodgate. Sebuah keputusan transfer mengejutkan diambil Real Madrid 20 tahun yang lalu. El Real kala itu memboyong bek asal Inggris Jonathan Woodgate dari Newcastle dengan bandrol 13,4 juta pound sterling pada musim 2004. Transfer ini cukup mengejutkan dunia sepak bola kala itu. Bagaimana tidak, meski Woodgate dinilai sebagai bek berbakat, serangkaian cedera membuat bek asal Inggris tersebut hanya bermain 37 kali di semua kompetisi bersama Newcastle. Newcastle sendiri sampai kaget ketika Madrid beralih mengajukan penawaran untuk Woodgate di musim panas kala itu. Akan tetapi dana segar dari Madrid tak bisa ditolak begitu saja oleh Newcastle. Setelah menunggu satu musim, debut Woodgate baru terjadi musim berikutnya, tepatnya pada September 2005 saat melawan Athletic Bilbao. Pertandingan pertama Woodgate tak berjalan lancar karena ia mencetak gol bunuh diri dan diusir keluar lapangan setelah mendapat kartu kuning kedua. Woodgate tetap mendapat kesempatan kendati laga debutnya berantakan, namun lagi-lagi serangkaian cedera membuat penampilannya tak konsisten. Bahkan, Woodgate sempat dipilih sebagai transfer terburuk di abad ke-21 melalui voting yang dilakukan oleh Marca pada Juli 2007. Kedatangan Fabio Capello yang memboyong Fabio Cannavaro ke Madrid membuat Jonathan Woodgate akhirnya kehilangan tempatnya. Walter Samuel. Prestasi Walter Samuel di Serie A bersama AS Roma musim 2001 sampai musim 2004 membuat Real Madrid tertarik dan memboyongnya ke Santiago Bernabeu. Akan tetapi, dirasa sebagai sumber kegagalan dan meski baru semusim di Real Madrid, Samuel akhirnya langsung dijual pada musim berikutnya. Samuel dinilai gagal memberikan dampak berarti untuk El Real kala itu. Real Madrid akhirnya melepas bek asal Argentina tersebut dengan harga 10,4 juta pound sterling kepada Inter Milan. Mikel Essien. Mantan pemain Chelsea dan AC Milan yang juga pernah memperkuat Persib Bandung, Mikel Essien sempat semusim membela Real Madrid. Pada musim 2012-2013, Mikel Essien dipinjamkan Chelsea ke Real Madrid selama satu musim. Di Real Madrid, Essien berjumpa lagi dengan pelatih Jose Mourinho setelah sempat bekerja sama di Chelsea pada selang 2005-2007. Meski sebelumnya meraih kesuksesan besar bersama Mourinho di Chelsea, akan tetapi sang gelandang gagal menjadi pemain penting di Santiago Bernabeu. Mantan pemain Lyon itu hanya bertahan satu musim di Spanyol. Essien kemudian kembali ke Stamford Bridge pada musim berikutnya. Michael Owen. Owen pindah ke Real Madrid pada usia emas sebagai pesepak bola 26 tahun. Keputusan Owen kala itu terbilang cukup mengejutkan karena selama 7 tahun membela Liverpool, dia meraih kesuksesan. 6 trofi di level klub sekaligus 1 gelar pemain terbaik dunia pada tahun 2001 menjadi catatan emas Owen bersama Liverpool. Owen mengakui keputusan pindah ke Real Madrid sangat sulit karena Liverpool adalah tim impiannya sejak kecil. Namun, Owen terpaksa melakukan itu karena yakin kesempatan bergabung ke Real Madrid tidak akan datang 2 kali. Kebersamaan Michael Owen dengan Real Madrid akhirnya hanya bertahan 1 musim.
Owen terbilang gagal karena hanya mampu mencetak 16 gol dari 45 pertandingan di semua kompetisi. Owen saat itu harus bersaing dengan Ronaldo Nazario de Lima dan kapten Real Madrid Raul Gonzalez. Samuel Eto'o. Nama Samuel Eto'o memang erat kaitannya dengan Barcelona. Hal itu tak mengherankan, karena penyerang Kamerun tersebut berhasil meraih berbagai trofi bersama Barcelona. Namun, perjalanan karir Eto'o sebenarnya dimulai bersama musuh bebuyutan Barcelona, yaitu Real Madrid. El Real menemukan Eto'o saat ia berlatih di Kaji Sports Academy. Eto'o pun bergabung dengan Los Blancos saat usianya baru 16 tahun. Samuel Eto'o yang dinilai bakal menjadi andalan masa depan Real Madrid malah justru gagal bersinar. Eto'o kemudian menjalani serangkaian peminjaman ke klub lain, di antaranya ada Leganes, Espanyol, Real Mallorca, sampai akhirnya ia dipermanenkan oleh Barcelona. Nicolas Anelka. Real Madrid pernah mengambil pertaruhan besar-besaran ketika merekrut striker Prancis yang berbakat namun temperamental, yaitu Nicolas Anelka. Saat itu Los Blancos harus merogoh 34,5 juta euro untuk memboyongnya ke Santiago Bernabeu. Akan tetapi perjudian itu tidaklah membuahkan hasil. Anelka hanya bertahan 1 musim selama bermain di ibu kota Spanyol. Sempat digadang-gadang akan menjadi penyerang hebat masa depan El Real, ternyata perkembangan Anelka harus terhenti. Anelka kalah bersaing dengan striker top lainnya seperti Raul dan Fernando Morientes. Anelka hanya mencetak 7 gol dari 33 penampilan di semua kompetisi bersama Real Madrid. Striker asal Prancis tersebut kemudian dilepas ke PSG pada musim berikutnya. Eden Hazard. Real Madrid tidak pernah takut mengeluarkan dana yang besar untuk membeli seorang pemain. Gareth Bale, Cristiano Ronaldo hingga Zinedine Zidane mampu didatangkan El Real dengan harga selangit. Namun, tidak semua pemain mahal bisa menemukan kesuksesan di Real Madrid. Salah satu contohnya adalah Eden Hazard. Kepindahan Hazard ke Spanyol sepertinya tidak lebih dari sebuah bencana. Meski ditebus dengan harga yang sangat mahal, Hazard gagal menampilkan performa terbaik karena sering mendapatkan cedera. Hal itu pula yang pada akhirnya membuat Real Madrid memutus kontrak mantan pemain yang pernah bersinar bersama Chelsea tersebut, Wesley Sneijder. Membayangkan kontribusi hebat Sneijder pada musim 2010 saat menjuarai Liga Champions bersama Inter Milan sebenarnya tidak layak untuk memasukkannya ke daftar kegagalan transfer Real Madrid. Namun, itu benar-benar terjadi di tahun sebelumnya saat ia berseragam Real Madrid dari 2004 hingga 2006. Dibeli dari Ajax Amsterdam dengan harga 27 juta pound sterling, menjadikan Sneijder satu dari 3 orang Belanda yang bergabung bersama Real Madrid musim panas itu, bersama Royston Drenthe dan Arjen Robben. Di Real Madrid, Sneijder gagal bersinar layaknya yang ia tunjukkan bersama Ajax. Madrid akhirnya menjualnya ke Inter Milan sebelum akhirnya dirinya menjuarai Liga Champions dan mampu mengantarkan Nerazzurri meraih treble winner. Ricardo Kakà. Karir Ricardo Kakà pernah bersinar terang sebelum akhirnya meredup karena bergabung dengan Real Madrid. Sebelum direkrut Real Madrid, Kakà pernah menjadi pesepak bola hebat ketika masih bermain bersama klub Serie A yakni AC Milan. Salah satu pencapaian yang diraih pemain asal Brazil itu yakni merengkuh gelar Ballon d'Or pada 2007. Selama memperkuat AC Milan pada periode pertama, yakni dalam kurun waktu 2003 hingga 2009, Kakà nyaris memenangkan semua piala. Namun, kepindahannya ke Real Madrid pada tahun 2009 seperti menjadi titik awal runtuhnya sinar Kakà di atas lapangan. Sebab, biaya transfer sebesar 60 juta pounds yang dikeluarkan Los Blancos untuk memboyong Kakà dari San Siro tak berbuah manis. Kakà dianggap gagal memenuhi ekspektasi saat menjadi salah satu pemain termahal yang pernah dibeli oleh Real Madrid itu. Dari total 3 musimnya di Santiago Bernabeu, Kakà lebih banyak menjadi penghangat bangku cadangan.
dia minim mencatatkan penampilan bersama Los Blancos. Faktor cedera juga tak bisa dipungkiri menjadi salah satu penyebab meredupnya karir Kaká saat bermain bersama Real Madrid. Arjen Robben. Arjen Robben memiliki karir sepak bola dengan dua sisi berbeda. Dielu-elukan sebagai sosok penting di Chelsea dan Bayern Munchen, tapi melakoni kisah yang suram di Real Madrid. Arjen Robben menyudahi karir sebagai pemain profesional pada musim 2018-2019. Pemain dengan julukan manusia kaca tersebut pensiun pada usia 35 tahun. Bersama Frank Ribery, Arjen Robben bakal dikenang sebagai duo winger terbaik dalam sejarah Bayern Munchen. Sebelum bersama Bayern, musim panas 2007 Real Madrid mengontrak pemain Belanda itu dari Chelsea dengan biaya transfer sebesar 35 juta euro. Akan tetapi, penampilan Robben tak terlalu memuaskan di Santiago Bernabeu. Dari 65 pertandingan yang dilalui, sang pemain hanya membuat 13 gol serta 15 assist. Kehadiran Florentino Perez sebagai presiden baru klub membuat karir Robben menurun. Pasalnya, Perez langsung mendatangkan sejumlah pemain bintang saat itu, seperti Cristiano Ronaldo dan Kaká. Alhasil, Robben akhirnya dijual ke Bayern Munchen pada musim panas 2009. Bersama klub Jerman itu, ia tampil begitu impresif dan sukses memenangi banyak trofi.